Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe, semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7123 sampai bab 7125. Setelah melihat internet dibanjiri konten yang tidak menyenangkan tentang dirinya, Tawana kemudian menyadari bahwa ia harus meluangkan waktu untuk menyelamatkan reputasinya dan juga membuat keputusan yang baik dengan wanita itu sesegera mungkin. Wanita itu, kehilangan adalah kehilangan. Sedangkan untuk dirinya sendiri, ia sama sekali tidak bisa terseret ke dalam rawa karena kegagalannya. Seseorang harus menemukan cara untuk menyelamatkan diri mereka sesegera mungkin. Oleh karena itu, ia berencana untuk memanfaatkan pesta hari ini untuk membuat publisitas yang baik tentang fakta bahwa dukungannya terhadap komunitas LGBT selalu tak henti-hentinya, bahwa sebelum kampanye wanita itu demikian, selama kampanye demikian, dan bahwa setelah kampanye itu gagal, ia masih sama. Dengan cara ini, seseorang dapat mengirimkan pesan yang kuat ke dunia luar bahwa seseorang mendukung wanita itu, bukan karena seseorang mendukung posisinya atau karena seseorang takut terbongkar suatu rahasia, tetapi semata-mata karena seseorang memiliki cinta yang tulus dan besar terhadap LGBT itu. Jadi, dia harus memanfaatkan kesempatan hari ini untuk menggunakan pesta ini terlebih dahulu untuk menyampaikan beberapa materi guna menstabilkan situasi. Dan kemudian setelah konser resmi dimulai di malam hari, dia akan sekali lagi menegaskan kembali dukungannya terhadap LGBT di hadapan puluhan ribu penggemar. Dan kemudian menyelamatkan situasi dalam satu pertempuran. Pada saat ini, Mitsui Ryotaka menemani Ye Chen dan yang lainnya hingga ke belakang Tawana. Istri dan putrinya, serta Tawana dan pacarnya telah duduk di meja utama, jadi hanya tersisa 2 kursi di meja utama. Melihat bahwa dia telah mengundang 4 orang lagi, Mitsui Ryotaka melangkah pertama ke depan meja dan berkata kepada putrinya, "Mitsui Shinmei, Isao Shinmei, mengapa kamu dan ibumu tidak duduk di meja sebelah terlebih dahulu, dan nanti, ayah akan pergi untuk menemanimu." Mitsui Liang Xiao berencana untuk langsung memasukkan mereka berempat, Ye Chen, ke meja utama, membiarkan mereka duduk bersama dengan Tawana, pasangan itu, dan keluarganya sendiri yang beranggotakan 3 orang duduk di sebelah dengan Kylie, sehingga ketika Fei Kexin tiba, dia tentu harus duduk di meja tempat dia berada, dan akan lebih mudah baginya untuk mengobrol tentang bisnis dengan Fei Kexin. Sedangkan untuk Tawana, dia sendiri tidak begitu tertarik, yang penting putrinya senang. Konser Tawana di Tokyo kali ini akan berlangsung selama 3 hari berturut-turut. Sampai akhir konser terakhir, dia dan pacarnya Trevor akan menginap di rumah keluarga Mitsui, jadi menurut pendapat Mitsui Ryotakashi, putrinya akan punya banyak waktu untuk berkenalan dan menjalin persahabatan dengan Tawana, dan tidak peduli dengan pesta kecil ini. Mitsui Shinmei tentu saja memahami maksud ayahnya. Meskipun dia seorang pengejar bintang, dia bukanlah seorang playboy dan tahu bahwa bisnis ayahnya lebih penting. Jadi dia berdiri dan berkata kepada Tawana dan Trevor, "Ya, aku benar-benar minta maaf, aku akan duduk di meja sebelah dulu, dan aku sudah mengatur makan malam perayaan di rumah malam ini, jadi aku akan mengobrol baik-baik dengan kalian berdua." Tawana tidak menyukai kejadian hari ini, ditambah dengan berita buruk yang baru saja dia dengar, suasana hatinya semakin buruk. Dia pikir panggilan telepon tadi bisa menjadi panggilan untuk bertindak, untuk menenangkan emosinya sendiri. Tetapi tidak menyangka bahwa orang-orang yang hadir di ruangan itu satu persatu sudah tahu apa yang mereka katakan, sehingga suasana hatinya menjadi sangat buruk. Pada saat ini, dia tidak ingin bersikap sopan kepada siapapun, juga tidak ingin berbicara dengan siapapun, tetapi meskipun begitu, wajah Mitsui Shinmei tetap harus diberikan. Di satu sisi, keluarga Mitsui awalnya adalah pemegang saham Universal Records, dan di sisi lain, Mitsui Shinmei benar-benar sangat baik pada dirinya sendiri. Jadi, dia kemudian menguatkan diri untuk memperlihatkan senyum khasnya dan membuka mulutnya. "Silakan tunggu sebentar, Shinsome, aku akan bergabung denganmu setelah aku selesai." Mitsui Shinsome mengangguk dan tersenyum, lalu dia bangkit bersama ibunya dan pergi ke meja sebelah untuk duduk. Mitsui Ryotaka kemudian menatap Tawana dan berbicara, "Nona Svet, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini Tuan dan Nyonya Ye, teman baik Nona Fei, ketua grup Fei. Nona Fei akan segera datang juga." Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Nona Fei? Tawana sedikit tidak puas dalam hatinya, dia tahu nama besar Fei Kexin,
dia juga mengerti latar belakang Fei Kexin, dan tahu bahwa asetnya sendiri hanyalah setetes air di lautan di hadapan Fei Kexin. Namun, di pesta hari ini, dia adalah protagonis. Sebagai protagonis, dia baru saja diabaikan, dan sekarang begitu Mitsui Ryotaka mendengar bahwa Fei Kexin akan datang, seluruh orang itu menjadi bersemangat dan gelisah, membuat Tawana merasa semakin kesal. Dia harus memberi muka kepada Mitsui Ryotaka, karena Mitsui Ryotaka dianggap sebagai salah satu bosnya sendiri, atau bahkan bos dari bosnya. Tetapi Fei Kexin bukanlah bosnya. Dia juga bukan pemegang saham Universal Records. Dia bahkan bukan dari industri hiburan, jadi apa haknya untuk mencuri perhatiannya sendiri? Namun, meskipun Tawana tidak puas dalam hatinya, tidak baik baginya untuk menunjukkan apapun di wajahnya. Dan karena pacarnya sekarang mulai merekamnya secara diam-diam, dia harus memastikan bahwa semua yang dia lakukan sempurna. Jadi, dia tersenyum dan mengulurkan tangannya kepada Ye Chen dan Xiao Churan, sambil berkata dengan sopan, "Tuan dan Nyonya Ye, apa kabar?" Xiao Churan tidak menyangka Tawana akan berinisiatif untuk berjabat tangan dengannya. Dan begitu gembira hingga dia lupa mengulurkan tangannya untuk beberapa saat, tetapi Ye Chen lah yang mengulurkan tangan dan berjabat tangan dengannya dengan malu-malu. Lalu berinisiatif untuk memperkenalkan istrinya, dan berkata, "Nona Svet, ini istri saya, Xiao Churan." Setelah perkenalan Ye Chen, Xiao Churan juga akhirnya tersadar, dan buru-buru mengulurkan tangan untuk menjabat tangan Tawana, sambil berkata dengan gembira, "Ya halo Nona Svet, saya penggemar berat Anda." Setelah mengatakan itu, dia teringat Dong Ruolin di sampingnya dan buru-buru menambahkan, "Ngomong-ngomong, ini teman baikku Dong Ruolin. Dia juga penggemar beratmu." Tawana tersenyum dan mengulurkan tangannya ke Dong Ruolin. Tersenyum, halo Nona Dong." Dong Ruolin sedikit tersanjung, dan buru-buru berkata, Nona Svet, aku sudah menyukaimu sejak lama." Tawana sangat senang dan berkata, "Terima kasih banyak atas dukunganmu, aku tidak bisa sampai ke tempatku sekarang tanpamu dan semua penggemar yang mendukungku di belakangku. Aku juga berharap kamu bisa mendukung LGBT dan semua minoritas seksual seperti aku, selama 2 tahun terakhir. Kamu bisa melihat bahwa aku telah berusaha keras untuk membuat seruan publik pada semua jenis kesempatan, dan pada akhirnya, itu karena aku berharap semua orang dapat menganggap serius keberadaan kelompok ini, dan menghormati hak dan kepentingan mereka yang sah, dan memberi mereka jaminan sosial yang lebih baik." Setelah mengatakan itu, dia menatap Xiao Churan dan bertanya dengan sangat serius, "Nona Xiao, apakah Anda bersedia mengerahkan segala upaya untuk mendukung LGBT seperti yang saya lakukan?" "Saya." Xiao Churan merasa sedikit malu sejenak. Dia tidak tertarik dengan hal-hal seperti ini di luar negeri. Dan dia tidak memikirkan apakah dia mendukung atau menentang gerakan semacam ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa Tawana akan langsung bertanya apakah dia mendukung LGBT, yang membuatnya langsung tidak tahu bagaimana menjawabnya. Jika dia mengatakan tidak mendukungnya, maka jelas bahwa dia menentang nilai-nilai Tawana. Ada pepatah Tiongkok kuno, ulurkan tangan dan jangan pukul orang yang sedang tersenyum. Tawana sangat sopan, tentu saja dia tidak pandai menentangnya sepenuhnya. Setelah berpikir sejenak, dia dengan agak enggan membuka mulutnya dan berkata, "Saya akan berusaha sebaik mungkin." Setelah mengatakan ini, hati Xiao Churan sedikit banyak merasa tidak nyaman. Pernyataan munafik semacam ini telah lama menjadi rutinitas bagi banyak orang. Tetapi baginya, itu masih seperti ikan di tenggorokannya, dia merasa tidak nyaman. Tawana dalam suasana hati yang sangat gembira ketika dia melihat bahwa Xiao Churan telah menjelaskan sikapnya dengan jelas, dan segera berkata, "Di atas nama ratusan juta orang LGBT di seluruh dunia, saya berterima kasih atas dukungan Anda." Kemudian, dia menatap Dong Ruolin dan bertanya dengan penuh harap, "Nona Dong, bagaimana dengan Anda?" Dong Ruolin tidak terbebani secara psikologi seperti Xiao Churan, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, hampir tanpa berpikir, tentu saja, mari kita bekerja sama." Mata Tawana berbinar saat dia berkata dengan penuh semangat, "Itu hebat. Nona Dong memiliki sikap yang tegas. Apakah Anda juga bagian dari komunitas LGBT?" Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Dong Ruolin langsung mengangkat tangannya dan menjabatnya bersamaan, sambil berkata dengan santai, Tidak, orientasi seksualku sangat normal, sama sepertimu, aku suka laki-laki." Tawana sedikit tertegun, lalu menoleh ke arah pacarnya sendiri, Trevor, lalu ke Dong Ruolin, dan tertawa, "Nona Dong, aku harus mengoreksimu. Sebenarnya, semua orientasi seksual itu normal,
Semua orientasi adalah kodrat manusia, kita harus memandang semuanya dengan mata yang sama. Benar, 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 itulah yang kumaksud, aku hanya tidak mengungkapkannya dengan tepat. Setelah Dong Ruolin selesai berbicara, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dalam hatinya, "Jikamu benar-benar pandai mencari celah dalam perkataan orang lain, untung saja kamu, Kakak Dong, tidak berada di AS dan tidak difoto oleh media. Atau aku tidak tahu berapa banyak topi yang akan dikenakan di kepalaku saat itu. Dan saat itu aku akan disiram air kotor. Dan aku tidak akan dapat membersihkan diri bahkan dengan melompat ke sungai Amazon." Tawana sangat puas dengan penampilannya tadi, berpikir bahwa pacarnya telah mengambil video untuk dirinya sendiri. Dan ketika video ini dikirim, itu pasti akan membuktikan dari sudut pandang lain bahwa dukungannya terhadap LGBT berasal dari lubuk hatinya dan tidak pernah memiliki keegoisan. Tawana, yang telah memenangkan 2 orang berturut-turut, mengarahkan pandangannya ke Ye Chen lagi. Dia merasa bahwa sekarang adalah waktu yang tepat untuk menunggangi gelombang kemenangan. Jadi dia membuka mulutnya dan bertanya kepada Ye Chen, "Tuan Ye, saya ingin tahu apa sikap Anda terhadap LGBT? Apakah Anda mendukung atau menentangnya?" "Saya..." Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia merasa bahwa Tawana agak aneh. Biasanya ketika seorang teman memperkenalkan Anda kepada teman-teman lainnya, Anda seharusnya tidak langsung menarik orang tersebut dan dengan paksa bertanya kepada mereka tentang sikap mereka terhadap suatu hal. Ini memang agak menyinggung dan tidak memiliki etika minimum. Dan Tawana telah berada di industri hiburan selama bertahun-tahun untuk menjadi bintang utama, tidak mungkin dia tidak memahami alasan ini, jadi dia bertanya satu demi satu, dan dia pasti memiliki tujuan lain. Pada saat ini, cahaya redup Ye Chen menemukan bahwa meskipun pacar Tawana tampak sedang memainkan ponselnya dengan kedua tangan, kamera telah diarahkan ke dirinya sendiri dan Tawana, dan pada saat ini, dia mungkin mengerti maksud Tawana. Jadi, dia dengan enteng berkata, LGBT itu seperti imigrasi di Amerika Serikat. Ini masalah yang sangat rumit. Bagaimana bisa Anda bersikap mendukung atau menentang begitu saja? Ketika Tawana melihat bahwa Ye Chen tidak menunjukkan sikap yang memihak pada dirinya sendiri, dia langsung tidak senang. Jika memang apapun yang dikatakannya selalu dikatakan oleh pihak lain bahwa dia benar, maka tidak ada yang kuat dari video seperti itu yang diunggah. Dan bahkan lebih mustahil untuk menonjolkan hasratnya sendiri, yaitu bertemu dengan orang menyebalkan seperti Ye Chen, dan hanya dengan membiarkan dirinya menghaluskan semua duri dari orang menyebalkan ini, dia bisa membuktikan hasrat dan kemampuannya sendiri. Karena itu, Tawana dengan tepat bertanya balik, mengapa kita tidak bisa bersikap mendukung dan menentang? Dukungan adalah dukungan, penentangan adalah penentangan. Anda hanya perlu memberitahu saya pikiran Anda yang sebenarnya. Apa susahnya?" Ye Chen tersenyum dan bertanya kepadanya, "Jikalau begitu, izinkan saya bertanya kepada Anda. Para imigran di Amerika Serikat tidak hanya datang dari ratusan negara yang berbeda, tetapi juga imigran legal dan imigran ilegal. Selain imigran legal, di antara imigran ilegal, ada yang tinggal secara ilegal dan ada yang masuk ke negara ini secara ilegal. Di antara orang-orang ini, ada yang datang ke Amerika Serikat dan bekerja keras serta berkontribusi bagi Amerika Serikat dengan sungguh-sungguh. Dan ada yang datang ke Amerika Serikat dan tidak melakukan apapun selain membakar, membunuh, menjarah, dan merampok orang Amerika. Dan ada juga yang datang ke Amerika Serikat untuk tidak melakukan apapun dan hidup dari kesejahteraan setiap hari. Faktanya, puluhan juta imigran ilegal memiliki puluhan juta latar belakang yang berbeda. Sama seperti Anda telah membagi karakter manusia menjadi ratusan jenis yang berbeda, bagaimana kita dapat menyatakan sikap kita terhadap masalah yang rumit seperti itu dengan mengatakan bahwa kita mendukungnya dan kita menentangnya? Jika Anda merasa itu tidak apa-apa, maka saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah Anda mendukung para imigran ilegal yang tetap tinggal di Amerika Serikat? Bersambung.